Nenek moyang terdahulu mengalami kesulitan dalam mendapatkan air sebagai sumber kehidupan. Atas dasar itu, mereka berdoa kepada Allah untuk meminta diberikan kemudahan dalam mendapatkan air. Hingga pada akhirnya ditemukan belik pancuran dengan air yang memancur sangat jernih dan melimpah. Nama pancuran sendiri diberikan karena pada saat pertama kali ditemukannya belik tersebut, terdapat air yang memancur hingga 2 meter di bawah pohon beringin. Kemudian pada tahun 2016, belik tersebut dibangun agar lebih nyaman untuk dijadikan sebagai tempat mencuci dan mandi bagi masyarakat sekitar. Karena sebelumnya hanya berupa belik di bawah pohon beringin yang terlalu terbuka, mengingat belik tersebut berada di bawah jalan raya nasional. Belik pancuran sendiri telah diresmikan langsung oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan sempat dijadikan sebagai tempat untuk bersuci dengan berendam diri di sana. Adanya belik tersebut utamanya adalah untuk dimanfaatkan sebagai sumber pengairan bagi masyarakat sekitar. Saya sendiri sebenarnya saya hanya penerus dari pelaku resim belik. Resim belik itu sudah dilakukan sejak nenek moyang saya. Jadi saya hanya meneruskan di sini, saya hanya meneruskan dan mungkin merapikan. Jadi apapun yang berbau budaya itu kita sebenarnya kita pelihara, kita tanam, kita lestarikan. Apalagi itu sifatnya secara budaya lokal. Jadi untuk saat ini untuk resim belik itu kita sudah didiri oleh Pondok Kabudayaan, makanya harus kita kemas dengan rapi yang berdasarkan tradisi yang ada di Gunung Kidul. Nah, kalau usul resim belik itu sebenarnya kan resim belik itu untuk sumber di Gunung Kidul sendiri itu kan, kalau zaman dahulu itu lebih tepatnya kita sering disebut daerah yang tertinggal, daerah yang kekurangan air. Dengan adanya sumber, dengan adanya belik di tengah perkotaan itu adalah nilai poin bagi kita untuk mengelola agar supaya air-air tersebut bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalau zaman dulu resim belik itu wujud syukur atas hasil panen dan sebagainya, kemudian lebih tepatnya berharap agar turun hujan. Biasanya kan resim belik itu dilakukan di musim kemarau. Untuk waktunya ya biasanya waktu acara itu dijatuh pada mongso keempat. Mongso keempat itu akhir musim kemarau pada waktu biasanya tanggal 18 September sampai 12 Oktober, dan itu diikuti berbagai kalangan. Jadi untuk di dusun kita sendiri ada 7 RT itu semua terlibat, dan biasanya kita melibatkan dari Pondok Kabudayaan, dari dinas-dinas terkait, biasanya ada dari bupati, wakil bupati itu biasanya hadir. Yang sering kita undang dan hadir itu wakil bupati. Juga yang terakhir kemarin Gus Aning juga hadir dari Keraton Yogyakarta, itu Gus Aning kemarin hadir. Jadi ada sekitar 400-300an, belum warga sekitar dusun. Hanya karena festival itu kan melibatkan orang banyak. Kalau dulu kan resim belik itu akhir-akhir ini kita buat festival supaya setiap tahunnya bisa kita laksanakan dengan tertata. Kalau untuk tahun-tahun dulu memang sudah dilaksanakan tapi dengan apa adanya, cuman pergi ke sana bawa alat seadanya, pakaian seadanya, kemudian sampai sana kita bersihkan, udah selesai. Tapi sekarang 3 tahun belakangan ini kita melakukan prosesi itu ada beberapa tahapan acaranya sampai ke dari balai padukuan sampai ke daerah belik itu sekitar 500 meter. Kalau secara ekonomi mungkin belum ya, karena kita sifatnya yang selama ini masih berupa urunan, masih untuk pengadaan acara tersebut, untuk makanan dan persiapan dan sebagainya itu masih swadaya. Itu untuk kalau untuk secara sektor ekonomi belum karena belum ada yang jualan dan sebagainya.
Tapi yang jelas itu salah satu kepuasan kita bahwasanya kita menjaga lingkungan yang bermanfaat untuk orang banyak. Untuk panitia sendiri kita melibatkan kasepuan, melibatkan karang taruna, melibatkan warga dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan biasanya kita siapkan di sini, kita menekankan bukan pada sesajinya ya, kita menekankan pada sodakohnya. Kalau dulu kan sesaji, kalau sekarang kita sebut sesaji itu adalah sodakoh kita terhadap warga yang hadir di situ. Jadi persiapan kita buat seperti ingkung, terus kemudian nanti ada beberapa makanan yang biasa tradisi itu kita sajikan, itu ada serati kocor dan ada dawet dan ada gunungan, jadi gunungan hasil bumi sama gunungan buah-buahan. Yang ini memang akarnya dari beringin yang utama. Jadi dulu ada beringin yang sebelum ini, dan itu sudah mati, sudah dirobohkan karena pembangunan jalan. Terus yang ini cuman anakan beringin yang dulu. Jadi ya kita menuju ke sana, kita langse, karena kan itu kan pohon beringin itu kan pohon ficus itu kan pohon yang menyimpan air. Kalau orang Jawa menyebutnya resan, kalau kami menyebutnya ngerekso itu memelihara. Bahwasanya pohon ficus, pohon beringin itu pohon resan, itu adalah menjaga sumber mata air di sumber pancuran tersebut. Makanya kita jaga, kita langse itu menutup, kan berarti arahnya ke hal-hal yang gaib, tapi mensakralkan itu kita menjaga. Alhamdulillah untuk pengaruh ke debit airnya tidak ada masalah, tidak untuk ke tradisi juga tidak, airnya tetap melimpah. Alhamdulillah belum pernah kering. Tapi kemarin di tahun sekitar 2008 sampai 2010 itu pernah terganggu dengan pembangunan jembatan itu, makanya beli itu ditutup cor dan air itu nggak bisa keluar sampai mengalir. Jadi sempat kering karena ditutup cor, dan itu proyeknya pemerintah. Karena ada sesepuh yang berani untuk menjebol itu, makanya dijebol. Seharusnya kan diskusi atau ngomong baiknya seperti apa supaya hari ini tetap bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ini sempat kering karena memang ada pembangunan jembatan. Tapi kalau untuk secara alam, kalau tidak dirusak, belum pernah kering. Memang Sumber Mulia itu sudah 2 periode ini berturut-turut. Tradisi Melas Belik memang memang bersaka ya, dibudayakan. Terus nanti itu memang di sana ada sesaji untuk yang Melas Belik, ada istilahnya apa itu, palangnya. Nanti kita warga Sumber Mulia ini cuman kita mengikuti tradisi itu dengan cara nanti pawe mbak. Pawe nanti dari kita difokuskan di Bali Sumber Mulia, tapi dalam proses itu nanti ada bermacam-macam jenang, terus istilahnya jajaran pasar, terus ada gudangan, ada dawet, istilahnya untuk persyaratan tradisi Melas Belik tersebut. Dan nanti sampai di sana itu ada prosesi, ada upacara tersendiri yang dihadiri oleh Wakil Bupati, oleh Lurah Kepek sini. Terus nanti untuk ini masyarakat Sumber Mulia dari Duko sampai RW sampai RT, dan menguruskan ibu-ibu semua yang ada di Sumber Mulia. Saya kan cuma ikut pawe, tapi nanti gini mbak, masing-masing itu di Perdukuhan Sumber Mulia kan ada 7 RT. Nah, nanti untuk masing-masing RT itu ada jatah sendiri-sendiri. Mungkin dari RT 1 nanti itu jatah membawa sesaji, untuk RT 2 nanti mengiringi, kan ada bergoto juga. Itu diri mulai ibu-ibu, nanti ya ibu kan bawa sesaji, ada yang bawa untuk bancaane, untuk apa itu jenangnya itu. Nanti dari 7 RT itu masing-masing mengiringi mbak, mengiringi bergoto. Depan sendiri itu bawa istilahnya apa ya, nah, untuk sesaji itu kayak kemenyan, nanti dibakar di sana. Terus nanti ibu-ibu itu mengiringi mbak, dari 7 RT itu mengiringi di belakang bawa sesaji itu. Cuman itu perannya, sama ibu-ibu istilahnya ikut kira membawa sesaji yang untuk prosesi di beliknya itu nanti. Kalau selama prosesi ya istilahnya apa ya mbak, kalau kita itu ya wong Jawa ya, itu di sana memang terasa apa ya, nyaman, terus apa itu kayak dingin itu loh. Memang prosesi di sana itu ya benar-benar kayak sakral, jadinya itu waktu di sana memang rasanya itu kayak apa ya, berada di, nggak kayak di luar sini ya, berada di sana itu ya kayak rasanya itu dingin, sejuk ya, pokoknya itu tenang gitu loh mbak. Kalau pas di prosesi di sana memang keadaan itu lain sama yang di luar kayak gini tuh. Kalau yang saya rasakan pribadi saya loh, kalau sudah di luar ya biasa, cuman nanti ya efeknya itu kayak sebenarnya itu rasa agak ada perbedaan ya, mungkin damai, terus
sumber mulia terasa itu keluarganya itu semakin erat, akrab, sehabisnya seperti itu. Kalau masalah pengaruh di hujan itu saya rasa ya biasa itu Mbak. Gini, sehabis prosesi kayaknya hujan memang saatnya hujan ya, tapi kan nggak berlebihan terus ya. Memang dampaknya itu di sumber mulia memang ya agak ada dampaknya sih. Cuman kalau untuk pengaruh di hujan itu ya mungkin pas habisnya itu aja. Setelahnya nyatanya ya sampai sekarang masih kering. Tapi memang dampaknya untuk yang masyarakat sebelumnya memang baik. Saya rasa itu memang perlu dilestarikan, perlu dibudayakan untuk tradisi nguras belik. Biasanya sehari sebelumnya untuk ibu-ibu dan bapak-bapak itu kerja bakti di lokasi untuk persiapan nanti setelah hari hanya itu pagi kita sudah mempersiapkan untuk prosesi. Kalau yang saya jatah untuk bikin jenang ya nanti mungkin pagi itu sudah menyiapkan jenangnya. Kalau yang jatah untuk bikin tumpeng nanti pagi-pagi sudah menyiapkan tumpengnya. Jadi untuk hari hanya itu untuk setelah sampai di balik dusun itu semua persyaratan memang sudah disiapkan sebelum prosesi dimulai. Memang ibu-ibu ya sibuk banget. Nanti untuk mulai kita kan harus menyiapkan untuk pakaiannya kan nanti kita harus seragam. Memang sibuk, ada persiapan tersendiri untuk ibu-ibu PKK. Ada ketela, ada kacang rebus itu memang disiapkan pun kita malam sudah bikin tempatnya tandur itu. Sudah merebus yang kacang, yang ketela, nanti pagi-pagi kan bisa ditata di itu. Nanti setelah sampai balik dusun masing-masing RT itu kan sudah tugas masing-masing, itu sudah siap, harus sudah siap. Jadi tradisi banget lah untuk persyaratannya ya harus syaratnya kudu ono jenang, kudu ono dawet, urutan itu ya tela rebus, kacang rebus, pisang rebus, terus nanti ada yang untuk sesaji itu gudangan urap itu ada sendiri. Kita itu kalau kemarin mungkin masing-masing kalau untuk urutan ada 3 tambir, terus jenangnya juga 3. Nanti kalau masyarakat yang istilahnya cuma bantu itu bisa ikut baris, ikut dikasihkan sama masing-masing RT. Oh ini saya nyumbang dawet, dikasihkan masing-masing RT, atau memang ikut menyajikan ke sana juga diperbolehkan. Nanti sampai sana kan ada panitia sendiri yang menampung semua itu kan ada juga yang nasi ingkung. Nanti nasi ingkung itu kemarin ada 8 tenggok, nanti jadi satu, nanti itu dibagi-bagi kan. Kalau per RT itu memang dijatah 100 takir masing-masing. Nah itu nanti terus takir diisi itu nasi uduk, nanti dibagi-bagi sama warga yang ngalap berkah. Soalnya dari luar itu ngalap berkah banyak Mbak, itu memang banyak. Kemarin sampai kualan kita baginya. Iya, istilahnya yang nonton itu ngalap berkah Mbak. Loh, nanti rebutan jupuk harus yang jupuk pisang, ada yang pokoknya rame lah. Itu semua ngalap berkah. Dan nanti setelah terakhir itu beli itu nanti dikuras oleh biasanya Karang Taruna atau masyarakat sekitar itu nguras belinya itu. Terakhir itu prosesi yang terakhir setelah upacara. Jadi kalau ngelihat sebelumnya jadi pawai, pawai sampai beli upacara. Setelah itu baru belinya dikuras. Terakhir itu nanti setelah upacara kan kita makan bersama, yaitu nanti ada uduk itu kan dibagi-bagi, jenang itu dibagi-bagi, semua yang ngalap berkah yang di situ nanti makan di situ. Sepertinya kalau itu memang sudah dilestarikan Mbak. Yo caranya tradisi itu memang dilestarikan. Ya kemudian untuk tahun mendatang juga seperti itu lagi. Itu memang agenda masalah sebelumnya seperti itu. Mudah-mudahan terrealisasi.